Pada satu malam yang hujan deras, sebuah mobil luksuri berhenti di jembatan. Ada seorang pria menurun. Dia tidak perhatian, dan menjatuhkan jam tangan. Kemudian, pria itu membuka pintu dan menarik seorang gadis dari kursi belakang. Pria itu melempar gadis ke bawah sungai sambil mendengar musik dari mobil. Sangat cepat, polisi sudah menemukan tubuh gadis dan sukses menangkap orang yang sudah membunuh gadis itu. Pelaku pembunuh adalah seorang ayah sangat baik hati. Ayah sudah membeli jeruk dan menaruh di mejanya. Kalau sayang makan selesai jadi bermain game sekitar 1 jam saja. Pada saat itu, ayah sudah pulang. Ayah ini masih memikir dia bisa kembali rumah dengan anak perempuan. Tidak terduga, di pengadilan dia divonis sebagai pembunuh. Sudah membunuh mahasiswa di universitas dan polisi dalam menangani kasus ini dan dijatuhi hukuman mati. Sampai sekarang, dia tidak mengerti mengapa dia menjadi pelaku pembunuh. Saya benar-benar tidak melakukan apa. Mengapa tidak ada orang percaya saya? 5 tahun kemudian, sebuah jam tangan mewah muncul di lelang. Jam tangan ini sangat langka di negara jadi harga jual mulai dari 400 juta. Setiap kali naik 30 juta. Ini memang sebuah jam tangan langka. Oleh karena itu, banyak miliarder yang bersaing untuk menawar. Harga mulai dari 400 juta. Sebentar saja, sudah naik sampai 780 juta. Akhirnya, seorang pria yang ganteng menawar 800 juta dan sukses. Pria yang memakai jam tangan 800 juta ini sedang tidur di sofa di departemen kepolisian. Pada awal pagi, dia terbangun dari suara telepon. Membunuh orang? Baru tiba di kantor polisi ini, dia menerima kasus pembunuhan. Dia segera naik mobil ke tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara adalah jembatan melemparkan tubuh gadis 5 tahun yang lalu. Dia memeriksa di rumput alang-alang. Sementara di sisi lain, polisi 110 mendapat telepon. Juga laporan kasus seorang mahasiswa yang hilang. Orang itu berkata teman dia sudah 3 hari tidak bisa hubungi. Dia memikir temannya sudah bertemu bahas bahaya. Sedangkan saat itu, polisi yang ganteng kembali kantor polisi. Sebenarnya, dia adalah polisi baru dari Seoul, bernama Ji Hyuk. Tetapi semua rekan di kantor seperti tidak suka sama dia. Memang bukan ya? Harus orang yang bisa membantu tim kita. Sekarang, kita perlu siapa yang bisa membantu di tempat kejadian perkara. Bukan perlu orang ganteng dalam tim ini. Kepala kantor polisi minta Gang Do bertugas menginstruksikan orang Bari. Agar nanti saat dia menjabat, Ji Hyuk memiliki resume yang sangat baik bisa ganti dia. Tetapi Do Chang merasa. Saya merasa. Semua akan lebih sulit karena ada dia. Kepala memikir orang lain dalam tim tidak bisa ganti posisi Do Chang. Orang yang selalu mengetik salah. Dan dimarahi oleh jaksa. Bisa? Atau orang yang bodoh dan suka minum bir? Sampai jalan pulang juga lupa. Do Chang berkata rekan di tim masih bagus. Do Chang merasa tidak nyaman. Kalau Ji Hyuk bersama dia, pasti lebih sulit. Bekerja dia belum selesai, dia harus khawatir tentang orang lain. Tidak terduga, hal yang dia telah khawatir cepat datang. Laporan orang hilang. Do Chang siap menjabat, sekarang dia harus mendapat kasus baru. Rambut dia sudah rontok sampai botak, sekarang dapat kasus hilang. Untuk keamanan sisa rambut, dia berkata dengan mitra. Setelah masuk di sini, bilang saja karena saya pertama kali. Tidak ada kapasitas investigasi. Tolong memberikan tim lain. Bilang itu saja, sudah ingat? Iya. Tetapi kemudian Ji Hyuk sedang duduk di warung kopi dengan seorang gadis yang sudah laporan. Ji Hyuk bertanya gadis muda yang make up tebal ini tentang foto teman sudah hilang. Kemudian dia minta, mau pindah tempat atau tidak? Ke tempat yang lebih baik untuk ngobrol. Sementara di sisi lain, seorang wartawan perempuan sedang menonton video di kamera pengintai. Dalam video itu, ada pelaku pembunuh 7 tahun yang lalu sudah membunuh 11 orang. Di bawah pengepungan banyak security, sikap pelaku pembunuh sangat arogan. Dia berteriak mau membunuh semua security. Dalam kepanikan, seorang security ditikam oleh dia dengan pisau. Kalau dengan jenis kriminal ini, jaksa dengan 10 tahun pengalaman meminta hukuman mati. Sekarang hanya tunggu tanda tangan dari presiden. Hal yang wartawan harus melakukan adalah menemukan kerabat para korban. Dan melakukan wawancara. Ji Hyuk dan gadis ini sewa kamar di hotel. Kualitas hotel ini bagus banget. Gadis ini sangat menarik dan berkata, sayang, sekarang aku sangat capek, tidur dulu dan kemudian kita mulai ya. Tetapi Ji Hyuk tidak mau seperti itu. Dia menyelidiki gadis yang hilang.
adalah anak perempuan pembunuh Lee Dae-chul yang bernama Lee Eung-hye. Karena dia mau mencari anak perempuan Lee Dae-chul, Ji Hyuk minta gadis itu ke sini untuk mencari cara. Memikir banyak cerita tentang Lee Eung-hye. Ji Hyuk sedang menonton video tentang pembunuh 5 tahun yang lalu. Ingat kata-kata dari laporan. Dan kemudian memikir tentang anak perempuan pembunuh yang sedang hilang. Apa hubungan antara mereka? Kelihatan Ji Hyuk diam saja. Do Chang memikir dia sedang bermain strategi psikologis. Untuk kita diam dan memutus dalam damai. Tidak perlu melakukan apa. Setelah mendengar kata-kata itu, Ji Hyuk tersenyum saja. Tiba-tiba Do Chang ada telepon. Juga laporan itu, tetapi di tempat lain. Semua berhubungan dengan kasus 5 tahun yang lalu. Do Chang tetap ke sana dan ingat tentang tempat kejadian perkara tahun itu. Di sini, ayo semua cepat ke sini. Oke. Cepat datang dan melihat. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab menemukan mayat adalah Ji Hyuk. Semua sudah melalukan, pergi saja. Ya, saya harus di sini sampai bisa menemukan mayat. Oh Tuhan, orang gila ini. Memang orang keras kepala. Do Chang terus-menerus mengerang. Jadi Anda mau apa? Lain kali, bilang saja, jangan buat lebih sulit. Sudah banyak cerita membuat rontok rambut saya. Tiba-tiba Ji Hyuk menemukan kamera dari jauh. Bekerja dengan orang sulit seperti ini, sangat kasihan. Ketika orang ini dipicu, dia harus membunuh minimal 3 orang kemudian dia baru berhenti. Baguslah, nyaman. Tim polisi paling bagus. Baru 1 tahun saja, sudah ganti 2 mitra. Seorang dipukul oleh dia, harus masuk rumah sakit selama 10 minggu kemudian dia mengacam sampai berlari. Sedangkan 1 orang lagi dihukum, sekarang menjadi polisi lalu lintas. Do Chang bertanya kepala polisi, pilih mana yang lebih baik. Gerakan ini tidak bisa buat. Sama seperti ini. Tidak bisa melakukan ini. Kalau begitu, saya masuk rumah sakit selama 10 minggu saja. Kepala polisi berkata Ji Hyuk sudah berhenti bekerja 1 tahun. Setelah mendengar itu, Do Chang memikir mungkin Ji Hyuk. Setelah libur dia lebih sulit lagi. Do Chang tidak hanya khawatir tentang masa depan. Ini tidak menginjak kotoran, sudah menginjak ranjau. Tim polisi ini baru mendapat 1 kasus terlalu rumit. Korban dipukul sampai tangan patah oleh kenalan. Tempat kejadian perkara tidak ada kamera dan saksi. Ketika bertemu dengan kasus seperti ini, tim polisi merasa. Saya merasa. Apa, sudah ada rasa? Rasa apa? Ya, dengan kasus ini, mungkin kita akan sibuk selama 1-2 bulan. Akhirnya, kita bisa membuat berdasarkan intuisi yang kuat. Setelah mendengar kata-kata ini, Do Chang lebih semangat. Dia mau mendapat kasus ini. Mau ambil kesempatan untuk Ji Hyuk lebih sulit. Pada saat ini, Ji Hyuk sedang menggosok gigi dan bertemu dengan kepala polisi tim 2. Dia perhatian dengan jam tangan Ji Hyuk dan bilang barang palsu. Anda adalah polisi, mengapa bisa memakai jam palsu? Tidak terduga, hal ini buat Ji Hyuk mengira. Karena di negara ini hanya ada 2 jam tangan ini. Mengapa 1 orang polisi biasa bisa tahu ini jam tangan palsu? Do Chang memberi dokumen tentang kasus baru untuk Ji Hyuk. Tempat kejadian perkara tidak ada kamera. Dan saksi. Mungkin menyelidiki sedikit sulit. Do Chang berkata kita ada sedikit saksi, harus bertemu dengan korban. Kemudian datang ke tempat kejadian perkara. Harus selama 1 minggu. Do Chang minta sekarang harus pergi. Lebih baik segera. Tetapi Ji Hyuk sangat tenang, dia bertanya nama dan umur korban. 1 kali telepon saja, sudah selesai. Bulan kemarin, orang ini baru membeli asuransi di 5 perusahaan beda. Dengan jumlah uang sampai 150 juta won. Itu bukan penipuan asuransi. Mengapa Anda bisa tahu? Biasanya, ini bukan tahap pertama untuk menyelidiki. Semua orang malu dan bingung. Kepala polisi langsung marah dengan mereka. Ya, minta maaf. Karena semua kalian bodoh banget. Ya, kami bodoh. Do Chang minta bertemu dengan korban untuk lebih jelas. Tetapi Ji Hyuk tertawa dan berkata, agen investigasi dari perusahaan asuransi memiliki pengalaman yang lebih baik daripada ahli. Kalau ada apa, mereka pasti hubungi polisi. Do Chang berdiri saja, malu, sudah malu. Setelah hal ini, kepala polisi minta semua harus belajar dari Ji Hyuk. Semua orang sangat malu. Pada saat ini, Ji Hyuk menemukan petunjuk dari kamera pengintai. Menemukan anak perempuan pembunuh Lee Dae-chul.
Di sini kelihatan Li Enghie. Semua orang menonton bersama. Do Chang berkata lebih sulit lagi. Apalagi, kasus ini sangat rumit.